Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang toleransi dalam Islam. Materi yang akan saya bahas meliputi pengertian toleransi, dalil dan tafsir tentang toleransi, beda berita atau kasus yang berkaitan dengan toleransi sikap seorang muslim kepada muslim lainnya, hikmah toleransi serta simpulan dari pembahasan ini. Kehidupan sehari-hari terutama di Indonesia yang memiliki tersebut dapat menjadi kekuatan apabila masyarakat saling, namun apabila tidak ada toleransi maka perbedaan dapat. Karena itu sebagai umat Islam kita harus memahami pentingnya toleransi agar tercipta kehidupan yang damai dan harmonis. Pengertian toleransi adalah sikap menghargai, menghormati dan menerima adanya perbedaan tanpa memaksakan kehendak kepada orang lain. Dalam bahasa Arab, toleransi disebut dengan istilah tasamuh. Tasamuh berarti sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia harus hidup dengan damai, saling membantu dan tidak saling membenci. Walaupun manusia memiliki perbedaan suku, budaya, warna kulit, bahasa dan agama, semua tetap harus hidup berdampingan dengan baik. Toleransi dalam Islam bukan berarti mencampur adukan ajaran agama atau mengikuti ibadah agama lain seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi Islam mengajarkan agar umatnya tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari antara lain: menghargai pendapat teman walaupun berbeda, tidak menghina agama lain, tidak mengejek suku atau budaya orang lain, membantu tetangga tanpa membedakan agama, menghormati orang lain yang sedang beribadah, tidak membuat keributan yang mengganggu masyarakat, menjaga ucapan di media sosial. Sebaliknya, contoh sikap tidak toleransi adalah menyebarkan kebencian, mudah terprovokasi berita hoax, memaksakan kehendak kepada orang lain, merasa kelompok sendiri paling benar lalu merendahkan kelompok lain. Sikap tidak toleransi dapat menyebabkan pertengkaran, konflik sosial, bahkan perpecahan bangsa. Dalil dan tafsir tentang toleransi. Quran Surah Al-Hujarat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Tafsir ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam perbedaan seperti suku, bangsa, budaya dan bahasa. Perbedaan seperti suku, bangsa, budaya dan bahasa, perbedaan tersebut bukan untuk saling membenci atau saling merendahkan, melainkan agar manusia saling mengenal dan saling menghormati. Allah juga menjelaskan bahwa yang paling mulia di sisinya bukanlah orang yang memiliki suku tertentu, jabatan tinggi atau kekayaan, melainkan orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui ayat ini, umat Islam diajarkan untuk menghormati sesama manusia tanpa memandang latar belakangnya. Quran Surah Al-Kafirun ayat 6. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Tafsir ayat ini menunjukkan bahwa Islam menghormati kebebasan beragama. Rasulullah SAW tidak pernah memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam. Setiap orang memiliki keyakinan masing-masing dan harus
saling menghormati. Walaupun berbeda agama, manusia tetap harus hidup berdampingan dengan damai dan saling menjaga kerukunan. Ayat ini juga mengajarkan bahwa toleransi tidak berarti mencampur adukan ajaran agama, tetapi menghormati hak orang lain dalam menjalankan ibadahnya. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Tafsir ayat ini mengajarkan bahwa berdakwah harus dilakukan dengan cara yang baik, sopan dan penuh hikmah. Islam melarang sikap besar, memaksa ataupun menghina orang lain. Ketika menyampaikan dakwah, seorang muslim harus mampu menjaga perkataan dan sikap agar tidak menimbulkan permusuhan. Hadis Rasulullah, tidak sempurna iman seseorang sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. H.R. Bukhari dan Muslim. Tafsir hadis menjelaskan bahwa seorang muslim harus memiliki rasa kasih sayang kepada sesama muslim lainnya. Seorang muslim tidak boleh saling membenci, menghina, memfitnah, ataupun menjatuhkan saudaranya sendiri. Persaudaraan sesama muslim harus dijaga agar tercipta persatuan dan kedamaian. Bedah berita kasus toleransi. Kasus 1, Lebaran 2026 berbarengan dengan Hari Nyepi di Bali. Penjelasan kasus pada tahun 2026, Hari Raya Idul Fitri umat Islam diperkiraan berdekatan atau bersamaan dengan Hari Raya Nyepi umat Hindu di Bali. Hari Nyepi adalah hari suci umat Hindu yang dilakukan dengan suasana tenang tanpa aktivitas ramai perjalanan atau hiburan. Sedangkan Hari Raya Idul Fitri biasanya dirayakan dengan takbiran, silaturahmi, dan kegiatan masyarakat yang ramai. Keadaan ini menjadi contoh pentingnya sikap toleransi antar umat beragama agar kedua pihak tetap dapat menjalankan ibadahnya dengan nyaman dan damai. Beberapa penyebab terjadinya situasi tersebut adalah perbedaan sistem kalender Islam dan Hindu. Hari besar kedua agama jatuh pada waktu yang hampir bersamaan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang toleransi dapat memicu konflik. Dampak positif: mengajarkan masyarakat untuk saling menghormati, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kerukunan antar umat beragama, mempererat persatuan masyarakat, menjadi contoh toleransi bagi negara lain. Dampak negatif: jika tidak ada toleransi, terjadi konflik antar masyarakat, timbul rasa saling membenci, menimbulkan ketidaknyamanan saat beribadah, menyebabkan perpecahan sosial. Sikap muslim yang harus dilakukan sebagai seorang muslim. Sikap yang harus dilakukan adalah menghormati umat Hindu yang sedang menjalankan Nyepi, tetap merayakan Idul Fitri dengan tertib, tidak membuat keributan yang mengganggu orang lain, menjaga ucapan dan perilaku, mengutamakan perdamaian dan persatuan. Islam mengajarkan bahwa menghormati orang lain merupakan bagian dari hak mulia. Kasus 2, penolakan pengajian atau ceramah ustadz. Penjelasan kasus: di beberapa daerah pernah terjadi penolakan terhadap pengajian atau ceramah ustadz karena adanya perbedaan pendapat organisasi ataupun pandangan tertentu. Hal tersebut dapat memicu perpecahan antar sesama muslim apabila tidak diselesaikan dengan baik. Penyebab: kurangnya sikap saling menghargai, fanatik berlebihan terhadap kelompok tertentu, mudahnya terpercaya berita di media sosial, tidak melakukan tabayun atau mencari kebenaran informasi terlebih dahulu. Dampak: menimbulkan permusuhan antar sesama muslim, memecahkan persatuan umat Islam, menimbulkan fitnah dan kebencian, memberikan contoh buruk kepada masyarakat. Sikap muslim yang benar mengutamakan musyawarah, tidak mudah menghina atau membenci, menjaga ukhuwah Islamiyah, menyelesaikan masalah dengan damai,
tidak mudah terprovokasi media sosial. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa sesama muslim adalah saudara yang harus saling menjaga dan menghormati. Sikap seorang muslim kepada muslim lainnya. Sikap yang harus dimiliki seorang muslim terhadap muslim lainnya antara lain saling menghormati, tidak menghina atau merendahkan, menolong ketika kesusahan, menjaga persaudaraan Islam, tidak menyebarkan fitnah, menjaga lisan dan perilaku, mengutamakan perdamaian, memaafkan kesalahan orang lain, menjaga kerukunan masyarakat, menghindari sikap fanatik berlebihan. Jika sesama muslim saling menjaga persaudaraan, maka hikmah dari sikap toleransi antara lain, kehidupan menjadi damai dan harmonis, mengurangi konflik dan pertengkaran, mempererat persaudaraan, menumbuhkan rasa saling menghormati, menjadi pribadi yang berakhlak mulia, menjaga persatuan bangsa Indonesia, membuat lingkungan lebih nyaman dan aman, mendapat pahala karena menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Toleransi juga membuat masyarakat dapat hidup bersama walaupun memiliki banyak perbedaan. Penutup. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa toleransi merupakan sikap menghargai dan menghormati perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup damai, menjaga persaudaraan, dan menghormati orang lain tanpa membedakan suku, budaya, maupun agama. Sebagai generasi muda, kita harus mampu menjaga kerukunan, tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong, serta selalu mengutamakan sikap saling menghormati Dengan adanya toleransi, kehidupan masyarakat akan menjadi lebih aman, damai, dan harmonis. Sekian pembahasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.